Jelas saja ya. Tentang karang ilmiah. Jadi banyak hal atau banyak definisi mengenai karya ilmiah ya. Saya yakin kelompok 9 kemarin sudah mendeskripsikan beberapa pengertian karya ilmiah yang bersumber dari beberapa ahli ya. Nah, kesemuanya itu dapat kita ramu atau kita samakan, luruskan persepsi kita tentang konsep karya ilmiah ya. Nah, jadi karya ilmiah itu adalah karangan ilmu pengetahuan yang berdasarkan kepada pengamatan. Jadi yang karang ilmiah itu pasti berdasarkan pengamatan ya, bukan direkayasa, bukan diada-adakan, bukan dikarang-karang indah. Jadi dia karang ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta, kemudian ditulis secara objektif. Itu yang penting, kalau karya ilmiah itu harus objektif, tidak boleh subjektif ya. Kalau dia masuk unsur subjektivitas berarti bukan karya ilmiah namanya. Kemudian jujur, tidak boleh ada pembohongan di situ. Kemudian akurat artinya tepat, sistematis, ya, efektif, kohesif, metodis. Ini yang paling penting juga. Metodis artinya apa? Bahwa karya ilmiah itu harus menggunakan metode dan teknik penelitian. Nah, kalau mahasiswa kedokteran biasanya itu sudah paham benar itu ya, karena sering membuat tugas, laporan dan segala macam, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Harus ya. Di bahasa yang baik dan benar artinya apa? Seluruh aspek atau kaidah-kaidah bahasa bersangkutan harus Anda gunakan di dalam karangan ilmiah. Jadi artinya apa? Seluruh rangkaian perkuliahan Anda, mulai pengetahuan Anda seputar PUET, tentang bentuk dan makna kata, tentang pilihan kata, tentang kalimat efektif, topik, tema, judul, semuanya itu diaplikasikan nanti ketika Anda menulis karya ilmiah. Nah, kemudian saya ingatkan, nanti endingnya di akhir semester sebagai kelengkapan mata kuliah bahasa Indonesia, Anda membuat sebuah karya ilmiah ya. Jadi mulai hari ini silakan dipikirkan apa tema yang Anda angkat. Kemudian temanya Anda turunkan menjadi pokok bahasanya apa, kemudian turunkan lagi menjadi judul. Apa judul? Apa yang akan Anda namai untuk membungkus karya ilmiah yang akan Anda tulis. Mumpung masih ada waktu kita 1 bulan lagi ya, biar tidak kepepet. Jadi mulai hari ini Anda pikirkanlah tentang tema yang Anda buat mengenai karya ilmiah. Saya tidak akan memberikan tema, karena tentu Anda nanti kalau saya berikan tema, Anda nanti tidak memiliki mentes, tidak memiliki referensi yang cukup tentang itu, tidak interest dengan objek judul yang saya berikan. Makanya saya persilahkan kepada Anda untuk menentukan temanya. Yang penting temanya itu sesuai dengan bidang ilmu yang Anda tekuni ya. Nah, ya, itu dia. Jadi dari pengertian ini bisa Anda lihat ada di sana kata-kata kuncinya bahwa ciri-ciri karya ilmiah itu tidak terlepas dari pengertiannya ini. Jadi ada include dalam pengertian itu harus faktual, cirinya itu ya, harus objektif, jujur, akurat, sistematis, efektif, kohesif, metodis, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Juga yang harus lagi ciri-ciri karya ilmiah itu apa? Sesuai dengan format atau sistematika dan teknik-teknik penulisan karya ilmiah yang nanti ada di dalam dia. Nah, kemudian kita masuk ke jenis karangan ilmiah. Jadi karangan sebenarnya jenis karangan ya. Jenis karangan tidak masuk ilmiahnya sebenarnya. Jenis karangan itu dapat dibedakan atas 2 hal pokok. Yang pertama berdasarkan bobot isinya, artinya bagaimana karakteristik dari masing-masing karangan itu. Kalau karakteristiknya bersifat formal, objektif, sistematis, argumentatif, kemudian kronologis ya, sistematis, menggunakan bahasa baku, berarti dia tergolong ke dalam karangan yang ilmiah. Nah, kemudian apabila dia nanti ada campur aduk bersifat objektif juga, tapi masuk unsur subjektivitas, dia semi formal, nanti karang itu tergolong ke dalam karangan semi ilmiah. Kalau dia bebas, bahasanya bebas, sifatnya informal, imajinatif,
deduktif, mana suka, alurnya bolak-balik, bersifat objektif, subjektif, dan campur aduk, itu termasuk ke dalam, tergolong dia ke dalam karangan non-ilmiah ya. Kemudian berdasarkan tujuannya, karangan itu dapat dibedakan atas. Artinya untuk apa karangan itu Anda tulis? Kalau Anda tulis misalnya untuk melengkapi tugas mata kuliah, untuk diseminarkan ya, untuk dimuat di dalam jurnal, untuk melengkapi syarat strata S1, strata S2, untuk membuat kewajiban setelah praktikum, berarti laporan praktikum. Nah, jadi berdasarkan tujuannya, karangan ilmiah itu ada namanya makalah, artikel, paper, laporan praktikum, laporan bacaan, skripsi, tesis, disertasi, ya. Jadi itu berdasarkan tujuan. Jadi untuk apa karya itu kita tulis sesuai dengan tujuannya itu, makanya namanya ada nanti jenis karya ilmiah yang macam-macam itu. Nah, ini dia ya. Jadi berdasarkan bobotnya, karangan itu ada namanya karangan ilmiah, ada karangan semi ilmiah, ada karangan non ilmiah. Ya, nah yang ilmiah itu apa contohnya? Ini dia, seluruh ini yang berdasarkan tujuannya ini termasuk karangan ilmiah ini. Paper, skripsi, yang semi ilmiah itu apa? Nah, artikel-artikel yang dimuat di dalam surat kabar, di dalam majalah, di dalam kolom-kolom opini, di dalam kolom-kolom editorial atau dalam rubrik-rubrik, itu tergolong ke dalam karangan semi ilmiah atau disebut juga karangan populer. Jadi selama ini kan pernah Anda mendengar ya karya populer. Jadi karya populer itu dia berada antara karya ilmiah dan non ilmiah. Dia berada pada semi. Jadi artinya dia tidak terlalu terikat dengan format, tidak harus sesuai dengan pengertian ilmiah, tidak harus betul-betul objektif, tidak harus betul-betul argumentatif dia ya, karena dia semi ilmiah namanya. Nah, jadi disebut juga dia karya-karya ilmiah populer. Ya, disebut juga karya ilmiah populer. Jadi kan sering Anda melihat ada tulisan-tulisan surat kabar, ada artikel, kemudian di bawah ada nama singkatannya, misalnya NB, ada SY ya, ada TD, itu inisial penulis. Nah, jadi tulisan-tulisan yang dimuat dalam surat kabar itu disebut dengan karya ilmiah populer atau disebut juga dengan karya populer. Mengapa disebut karya populer ya? Karena dia tidak harus mengikuti format aturan karya ilmiah yang sesungguhnya. Begitu juga yang tampil di dalam surat kabar, kan tidak ada sistematikanya, kan ada bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, ada masalah, tujuan, kan bukan itu yang ada artikel-artikel di dalam surat kabar, koran dan majalah ya. Nah, itu disebut dengan karya ilmiah yang populer atau karangan semi ilmiah. Nah, kemudian seperti karya-karya sastra, seperti novel, cerpen, puisi, naskah-naskah drama, ya, cerbung, itu tergolong ke dalam karangan non ilmiah. Nanti akan kita lihat nanti apa karakteristik bobot masing-masing karya ilmiah berdasarkan bobotnya tadi. Nah, ini dia yang berdasarkan tujuannya. Jadi, kalau Anda misalnya untuk diseminarkan, Anda buat karya ilmiah yang bersifat objektif, faktual, jujur, metodis, biasanya diseminarkan itu namanya makalah ya. Ada juga kadang-kala dia untuk melengkapi tugas-tugas akhir. Nah, kemudian proceeding. Apa itu proceeding? Proceeding adalah kumpulan-kumpulan makalah yang sudah diseminarkan. Jadi ada artikel. Apa itu artikel? Artikel itu biasanya dia karya ilmiah yang lebih ketat dari makalah. Dia biasanya ada reviewernya dan dia akan dimuat di dalam jurnal. Dia agak lebih selektif dari makalah ya. Template-nya harus mengikuti template yang benar, kemudian substansinya direviewer oleh review beberapa kali, kadang sampai 87 kali, baru dia layak untuk dimuat di dalam jurnal. Itu namanya artikel ilmiah ya. Kalau artikel populer itu tidak seketat artikel ilmiah. Cukup Anda misalnya ada satu objek, Anda tulis agak 3-4 halaman, kemudian Anda kirim ke redaksi surat kabar atau surat majalah, nanti dimuat. Nah, yang Anda muat itu, tulisan Anda namanya itu artikel populer. Jadi bedakan ya antara artikel ilmiah dengan artikel populer.
Nah, kemudian ada lagi paper. Paper itu apa? Kertas kerja. Biasanya kan sering juga disebut antara paper dengan makalah ini kadang-kadang dicampur adukkan. Ya sebenarnya paper lebih luas cakupannya dari makalah. Kalau makalah itu biasanya singkat, 3 atau 4 halaman. Kalau paper dia biasanya sampai 10 sampai 15 halaman ya. Yang penting itu semuanya itu tergolong ke dalam karya ilmiah ya, berdasarkan tujuan. Nah, skripsi pasti Anda tahu. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar akademik S1. Kalau tesis, karya ilmiah yang lebih dalam lagi dari skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan atau mengambil gelar magister pada strata S2. Kalau disertasi itu untuk strata S3 ya, yang gelarnya doktor. Jadi tolong Anda pilih. Jangan dicampur adukan antara gelar dokter dengan doktor. Kalau dokter itu gelar yang berhak disandang oleh medis ya, tamatan Fakultas Kedokteran, khususnya program pendidikan dokter untuk menyelesaikan strata S1. Tapi bedanya dengan S1 yang umum, kalau di Fakultas Kedokteran kan langsung Anda kalau nanti diangkat setelah menjadi pegawai, langsung pangkatnya itu 3B kan. Tapi kalau di non kedokteran biasanya itu 3A. Itu memang berbeda kan, prosesnya kan sangat panjang. Kalau di kedokteran ada namanya koasnya 2 tahun, ada internshipnya, jadi 7 tahun baru dia bisa menyelesaikan seluruh rangkaian itu. Tapi saya tidak tahu persis ya kalau di program biomedis seperti apa. Anda kan di bawah payung Fakultas Kedokteran itu ya. Nah, jadi dokter dengan doktor berbeda. Kalau doktor itu gelar yang disandang oleh seseorang yang sudah menyelesaikan strata akademik S3. Jadi dia menulis disertasi, kemudian presentasinya itu nanti dengan perjalanan yang sangat panjang dipertanggungjawabkan pada rapat sidang terbuka, sidang tertutup yang biasanya ada 15 orang itu timnya ya, ada sidang terbuka namanya atau ujian terbuka. Nah, itu namanya calon promovendus. Calon-calon dokter itu disebut dengan calon promovendus. Nah, baru dia nanti berhak untuk menyandang gelar doktor. Nah, sekarang Anda perhatikan ada kadang-kadang orang yang salah penempatan doktor dengan dokter itu ya sudah bercampur aduk. Nah, Anda mudah-mudahan nanti ke depan jangan salah menggunakan ya. Karena doktor dengan dokter itu sangat berbeda. Kalau dokter D kecil, R kecil. Kalau doktor D besar, R kecil. Itu gelar yang boleh disandang oleh akademik, gelar akademik strata S3. Jadi ada jenjang S1, S2, S3 ya. Ini hanya pengertiannya saja tadi. Nah, ini dia yang bisa Anda cermati karakteristik atau bobot dari masing-masing karya karangan tadi ya. Jadi tadi kan ada jenisnya berdasarkan bobot, ada karya ilmiah, ada karya semi ilmiah, ada karya non ilmiah. Nah, kalau yang ilmiah itu sumbernya pengamatan faktual ya, jujur, akurat, tepat. Kemudian sementara yang semi ilmiah dia pengamatan juga tapi boleh masuk unsur subjektivitas di dalam. Kalau karya non ilmiah itu bebas, sebebas-bebasnya. Begitu juga seterusnya dengan sifatnya apa ilmiah. Kalau ini semi ilmiah, kalau ini non ilmiah. Kalau bobotnya ini objektif, ya. Kalau karya ilmiah objektif, kalau semi ilmiah objektif dan subjektif boleh masuk di situ. Kalau di sana lebih cenderung bersifat subjektif. Kalau yang non ilmiah. Nah, kemudian dari alurnya ini sistematis metodis. Kalau ini kronologisnya kilas boleh flashback bolak-balik. Kalau ini bebas. Kalau karya ilmiah bahasanya baku sesuai dengan kaidah. Kemudian makna-makna katanya adalah yang mengandung makna denotatif. Jadi dalam karya ilmiah harus dihindari menggunakan kata-kata yang mengandung makna konotatif ya. Sementara kalau karya seni ilmiah boleh yang mengandung makna denotatif, boleh yang konotatif. Apalagi dalam karya non ilmiah ya, bebas. Nah, kemudian apa namanya? Kalau karya ilmiah itu lebih banyak bersifat argumentatif dia. Karena apa? Karena dalam karya ilmiah itu lebih banyak Anda mengemukakan pendapat-pendapat orang yang pendapat Anda
yang diperkuat dengan karya-karya Anda, statement Anda yang diperkuat dengan merujuk atau mengutip teori-teori atau pendapat-pendapat orangnya supaya karya ilmiah Anda itu betul-betul kukuh keilmiahannya. Makanya dalam karya ilmiah kita harus ada mengutip atau merujuk karya-karya orang ya. Yang nanti minggu depan atau minggu berikutnya kita akan belajar tentang kutipan dan rujukan. Jadi dia lebih bersifat argumentatif kalau karya ilmiah. Di samping ada juga yang bersifat ekspositoris. Tapi kalau dalam karya semi ilmiah lebih banyak, lebih dominan bersifat ekspositoris. Ada juga masuk persuasifnya. Nah, apalagi karya non ilmiah, nah ini lebih banyak naratifnya ya. Karena karya non ilmiah itu kan lebih bersifat fiktif, imajinatif. Makanya dia lebih banyak bersifat fiktif. Itu ya, kira-kira ciri-ciri pembeda antara karya ilmiah berdasarkan bobotnya tadi. Ini dia ciri-ciri karya ilmiah tadi ya. Objektif, faktual, sistematis, cermat, metodis, lebih bersifat argumentatif dan ekspositoris, kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar, struktur formatnya harus benar, kemudian efektif, kohesif, dan koherensi. Jadi sempurnalah karya ilmiah itu ya. Jadi seluruh kompetensi Anda yang Anda peroleh dalam belajar bahasa Indonesia nanti itu Anda tuangkan ketika Anda menulis karya ilmiah. Jadi seluruh aspek kebahasaan di situ, penggunaan huruf kapitalnya, huruf besarnya, huruf miringnya, pilihan katanya, kata-kata bakunya, kata depannya, kata hubungnya, kata berimbuhannya, itu harus Anda gunakan secara tepat dan benar nanti. Kemudian ini lagi yang penting mungkin ya, tahap-tahapan penyusunan karangan ilmiah itu nggak mungkin Anda langsung menulis saja ya. Itu ada langkah-langkah yang Anda lakukan. Yang pertama Anda pasti ada observasi dulu, ada persiapan pengamatan. Apa yang diobservasi tentang tema yang akan Anda pilih, akan Anda apa tema yang akan Anda angkat, Anda ambil untuk objek penelitian Anda nanti dalam menulis karya ilmiah. Harus Anda survei dulu ya, itu terpulang kepada Anda, apa yang akan Anda interestnya kemana. Nah, setelah Anda survei, sudah Anda tentukan tema itu Anda turunkan menjadi pokok bahasan atau topik, pokok bahasan Anda turunkan lagi menjadi subjudul dan judul-judul, baru Anda tentukan sumber data penelitiannya ya. Apa sumber datanya, lisan kah, apa tertulis. Jadi data itu sangat penting ya, kalau datanya tidak akurat nanti tentu hasil analisisnya. Nah tentu data itu Anda lihatlah data itu apa fenomena-fenomena yang ada di data. Mengapa perlu fenomen-fenomen? Tentu nanti akan Anda rumuskan masalah penelitian Anda berdasarkan tema dan data penelitian Anda itu. Apa kira-kira masalah yang muncul di sana? Atau apa permasalahan yang dapat Anda rumuskan. Nah, setelah Anda yakin datanya sudah ada, baru Anda mulai mengklasifikasi data atau mengorganisasikan. Atau langsunglah Anda membuat draft istilahnya ya. Klasifikasi itu kan sudah merupakan bagian dari analisis. Nah, setelah Anda lakukan klasifikasi, Anda perhatikanlah apa lagi yang harus Anda tambahkan di sana, apa yang harus Anda kurangi, baik dari segi substansi atau materi maupun dari segi teknis. Ya, di sana Anda akan mengedit atau memeriksa atau menyunting istilahnya ya. Anda betul-betul bekerja keras di sana. Sudah sesuaikah antara judul dengan masalah penelitian, dengan pembahasan dan dengan kesimpulan? Sudah adakah sinkronisasinya? Nah, kemudian adakah relevansi atau konsistenkah dia? Misalnya masalah penelitian Anda 2, sudah Anda bahaskah kedua-duanya? Sudah. Kemudian sudah Anda simpulkanlah kedua-duanya. Jadi artinya kalau masalahnya 2, pembahasannya 2, simpulannya juga harus 2. Tidak mungkin ya, masalahnya 2, pembahasannya 4, kesimpulannya 3. Itu tidak logis, tidak sistematis namanya. Nah, kalau sudah yakin benar,
karya Anda itu dari segi materi dan tekniknya sudah benar, nih kata hubungnya sudah benar, baik kata hubung antar kalimat, intra kalimat, kemudian kata-kata bakunya sudah benar, misalnya analisa, analisis, sistem, kaidah ya, risiko sudah benarkah, sudah bakukah yang digunakan? Dah yakin, berarti Anda boleh finalisasi lagi ya. Anda ketik bersih, kemudian Anda yakin, Anda print, Anda jilid, kemudian Anda serahkanlah untuk apa karya itu Anda tulis. Untuk melengkapi tugas bahasa Indonesia, mata kuliah bahasa Indonesia, ya kirimkanlah itu ya. Itu begitu kira-kira tahap-tahapan dalam penyusunan karya ilmiah. Nah, kemudian sebenarnya secara garis besar ini ya, secara garis besar karya ilmiah itu kan pasti ada isi, ada bahasa, ada metode dan teknik. Itu sebenarnya secara komponen-komponen secara garis besar. Tapi untuk sampai ke sana kan tidak mudah ya. Tidak mudah. Memang kalau dilihat dari segi komponen-komponen besarnya kan ya ada materi di dalam, ada bahasa yang digunakan, ada metode dan teknik yang diterapkan. Jadi masing-masingnya merupakan komponen penting ya dalam perwujudan penulis karya ilmiah. Isinya apa? Bahasa penyajiannya apakah sudah benar? Kemudian metode dan tekniknya apakah sudah benar juga? Itu ya kira-kira sebagai apa saja pembanding antara apa yang Anda sudah diskusikan minggu kemarin dengan materi yang sudah Ibu siapkan. Baik, itu saja. Kalau ada pertanyaan boleh. Kalau tidak kita lanjut dengan presentasi kelompok 10 ya. Saya kembalikan kepada Anda, silakan kelompok 10. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tidak kita masuk ke kelompok presentasi. Ya. Halo. Baik Bu, sebelumnya kami izin share screen Bu. Ya silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 10 izin meminta waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistematika karya ilmiah. Untuk kelompok 10 sendiri, anggotanya ada Rahma Yulia Putri, Alvan Ahmad Rizano, dan Erdinda Arlanti. Next, Din. Nah, sebelumnya apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang membahas suatu permasalahan. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu penelitian. Karya tulis ilmiah melalui penelitian ini menggunakan metode ilmiah yang sistematis untuk memperoleh jawaban serta ilmiah terhadap permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, sistematika karya tulis ilmiah. Yang pertama itu sistematika laporan penelitian. Bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan juga daftar lampiran. Nah, bagian inti itu terdiri dari bab 1, yaitu pendahuluan. Di bab 1 terdapat latar belakang. Latar belakang ini memaparkan permasalahan umum yang menjadi landasan fokus masalah yang akan diteliti. Lalu yang kedua memaparkan faktor-faktor yang melatar belakangi masalah tersebut muncul dan juga mengerucutkan permasalahan menjadi lebih fokus pada variabel penelitian. Next. Next, Din. Din, next, Din.
Nah, apa aja faktor-faktor yang sebelumnya, Din? Mungkin mohon maaf Bu, mungkin Erdinda terkendala sinyal Bu. Ya, baik. Alihkan saja dulu, tak apa-apa. Baik Bu. Nah, akhir-akhir ini memang sinyal agak sering terganggu cuaca atau apa ya. Tak apa-apa. Nanti dia apa lagi? Dialihkan saja dulu. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang melatar belakangi masalah muncul. Yang pertama ada faktor yang permasalahan digambarkan dengan kenyataan yang ada. Misalnya contohnya kemampuan guru biologi dalam menggunakan metode CTL rendah. Paparkan fakta yang mendukung, seperti hasil pengamatan kita saat melakukan supervisi. Lalu yang selanjutnya, berilah argumentasi mengapa kemampuan tersebut rendah. Misalnya, guru kurang berminat untuk mencoba, sulit mengaplikasikan aktivitas siswa. Nah, selanjutnya berilah argumentasi pemikiran pemecahan yang diharapkan dapat mengatasi masalah. Misalnya, bila masalah yang dominan adalah teknik pelatihan, maka pilihlah teknik pelatihan yang dianggap dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar biologi dengan metode CTL. Next one. Selanjutnya B, identifikasi masalah. Masalah yang harus dipecahkan atau dijawab melalui penelitian selalu ada tersedia dan cukup banyak. Peneliti dapat mengidentifikasi, memilih, dan merumuskannya. Dalam mengidentifikasi, peneliti melakukan pendataan semua permasalahan yang diduga mempengaruhi variabel utama atau masalah yang ada. Identifikasi masalah dengan menyusun sejumlah pertanyaan yang terkait dengan fokus masalah. Pembatasan masalah. Dari masalah-masalah yang teridentifikasi perlu dipilih salah satu, yaitu mana yang paling menjadi masalah utama untuk menjadi faktor yang sangat mempengaruhi dan sesuai untuk diteliti. Jika tidak ditemukan sekiranya jika yang ditemukan hanya satu masalah, masalah tersebut juga harus dipertimbangkan kelayakan serta kesesuaiannya untuk diteliti. Yang D, perumusan masalah. Perumusan masalah ini penting karena hasilnya akan menjadi penuntun bagi langkah-langkah selanjutnya. Perumusan masalah memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, hendaklah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, rumusan itu hendaknya padat dan jelas. Dan rumusan itu hendaknya memberikan petunjuk tentang kemungkinan mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam rumusan itu. Yang E, hipotesis. Hipotesis yaitu rumusan dugaan sementara pemecahan masalah yang disebabkan oleh solusi yang dipilih secara rasional. Berikut merupakan definisi dari 3 jenis hipotesis. Hipotesis 0, prediksi bahwa tidak ada hubungan antar variabel atau tidak ada perbedaan antar kelompok terkait variabel penelitian. Hipotesis berarah atau hipotesis alternatif, prediksi bahwa terdapat hubungan antar variabel atau antar kelompok terkait variabel penelitian, baik secara positif maupun negatif. Hipotesis tidak berarah, prediksi hanya ada hubungan, namun tidak merumuskan secara spesifik hubungan antar variabel atau antar kelompok terkait variabel penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfon. Baik, selanjutnya yaitu bab kedua, ambisi kajian teori dan kerangka berpikir. Yang A, kajian teori. Setelah masalah dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep dasar, generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Landasan ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kuat dan kokoh, dan bukan hanya sekedar perbuatan yang coba-coba atau trial and error. Dan untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang disebutkan di atas, orang-orang tersebut harus melakukan penelaahan kepustakaan. Kepustakaan ini bisa didapatkan dari jurnal-jurnal terkait judul yang akan diteliti. Telah pustaka dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang terdapat pada perumusan masalah berdasarkan teori yang ada.
pemecahan masalah secara teoritis adalah mempergunakan teori yang relevan sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji permasalahan agar mendapatkan jawaban yang akurat. Dan dalam kajian teori bukan kumpulan kutipan dari teori yang relevan saja, tapi kajian yang membangun kerangka pemikiran pemecahan masalah sampai dapat menggambarkan cara perolehan data berupa konstruk variabel, yaitu indikator-indikator dari variabel yang harus diamati. Selanjutnya yaitu yang B, kerangka berpikir. Sintesis dari analisis hasil kajian teori dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran pemecahan masalah dengan adanya variabel yang digunakan untuk memecahkan masalah. Dan selanjutnya gambaran tersebut memberikan arah pemecahan masalah melalui argumentasi, yaitu menyusun kerangka berpikir peneliti sendiri secara sistemik dan analitik. Selanjutnya bab ketiga, metodologi penelitian. Yang pertama itu berisi tujuan. Tujuan penelitian perlu dirumuskan karena dalam tujuan ini memberikan gambaran pemecahan masalah yang diharapkan dalam penelitian. Oleh karena itu, dalam merumuskan tujuan harus operasional dan rinci. Selanjutnya itu lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini menjelaskan tempat di mana kita melakukan penelitian tersebut. Yang ketiga yaitu waktu, menjelaskan waktu pelaksanaan penelitian secara rinci. Dan yang keempat itu prosedur. Prosedur ini terdiri dari yang pertama perencanaan, yang A itu masalah yang teridentifikasi atau fokus masalah, di mana bagian ini menjelaskan masalah yang teridentifikasi berdasarkan hasil pengamatan atau pretest, serta analisis untuk mencari akar masalah. Yang ke B itu rencana tindakan, di mana bagian ini menjelaskan rencana tindakan berdasarkan akar masalah yang telah teridentifikasi, yang berupa tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki permasalahan. Aspek apa saja yang dilakukan untuk memperbaiki yang dirumuskan dalam siklus. Dalam rencana tindakan ini, terdapat kriteria keberhasilan dari suatu siklus. Rencana tindakan disusun dalam bentuk skenario pembelajaran yang dimana dalam strategi pembelajaran telah mengimplementasikan solusi atau tindakan yang direncanakan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yang kedua dari bab 3 ini yaitu pelaksanaan, di mana kita harus menentukan objek yang akan kita teliti. Dan yang kedua itu dan selanjutnya kolaborator, di mana kita menentukan orang-orang atau tim yang akan kita ajak untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan. Kita harus memilih tim atau kolaborator yang lebih mementingkan kepentingan bersama daripada individu. Dan yang ketiga itu evaluasi, di mana evaluasi ini kita melakukan telaah ulang terhadap penelitian telah kita lakukan, di mana terdapat kesalahan atau kekeliruan. Dan selanjutnya bab keempat akan dijelaskan oleh teman saya Ardinda Aulanti. Pada Ardinda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Alfon. Bab keempat hasil penelitian. Yang pertama deskripsi data berisi siklus 1. Yang A-nya perencanaan berisi rencana untuk melaksanakan action pada siklus ini seperti skenario pembelajaran. Yang B pelaksanaan menjelaskan pelaksanaan tindakan action secara jelas langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penelitian. Yang C, hasil pengamatan, berisi paparan yang mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, misalnya nilai hasil tes atau analisis hasil yang diamati atau dijaring melalui kuesioner, hasil pengamatan kolaborator selama pelaksanaan penelitian. Yang D, refleksi, pembahasan hasil dari peneliti dan kolaborator yang merupakan kesimpulan dari pelaksanaan siklus pertama. Bila hasil refleksi menyimpulkan hasil action belum tuntas, maka dirumuskan kembali masalah yang akan ditindaklanjuti pada siklus kedua. Next. Yang kedua, pembahasan berisi pembahasan berdasarkan analisis yang ada pada setiap siklus. Bab kelima, hasil dan kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan dari hasil penelitian. Yang kedua, ada saran-saran terhadap penelitian yang biasanya dapat dipertimbangkan pada nama penulis serta judul dari sumber yang dijadikan referensi selama penelitian dan pembuatan karya ilmiah. Yang keempat, lampiran. Lampiran berisikan hal-hal yang menunjang penelitian, seperti gambar atau foto selama penelitian, tabel, serta grafik yang menjelaskan suatu penelitian. Sekian presentasi dari kelompok 10, dikembalikan kepada YP. Terima
Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Apakah dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan? Tadi tekniknya belum ya apa, Edinda? Teknik penulisan karya ilmiah tadi sudah disajikan, belum? Halo? Belum ada, Bu. Oh, apa namanya minggu yang lalu bukan sistematika dan teknik judulnya ya? Rasanya Ibu mengingatkan untuk kelompok 10 itu sistematika dan teknik penelitian, bukan? Bukan ya? Rasa-rasanya coba dicek kembali. Soalnya itu dia satu paket itu. Sistematika dan teknik penulisan karya ilmiah. Kalau mengenai sistematika itu sudah sangat bagus Anda sajikan ya, bahwa pada dasarnya sistematika karya ilmiah itu terdiri atas 3, yaitu bagian pembuka atau bagian awal. Tadi sudah Anda sajikan dengan sangat baik. Bagian pembuka atau awal itu meliputi cover atau kulit luar, cover atau judul. Kemudian ada nanti abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar singkatan dan lambang, daftar grafik kalau ada ya. Nah, yang kesemuanya itu merupakan bagian pembuka dari karangan ilmiah. Sistematikanya yang kedua yaitu adalah bagian inti. Nah, tadi sudah sangat jelas bagian inti itu apa. Jadi karya ilmiah Anda itu mulai dari bab 1 sampai bab penutup itu bagian inti dari karya ilmiah. Di bab satunya tadi sudah Anda sajikan, ada pendahuluan, latar belakang, masalah, tujuan, manfaat, hipotesis. Itu sudah sangat rinci Anda jelaskan, sangat bagus. Nah, kemudian bab 2-nya biasanya tergantung aturan Salingka ya. Ada yang fakultas tertentu dalam bab 1 itu include di sana metode, teori itu include di sana. Tapi ada juga beberapa fakultas, metode dan teknik itu adalah bab tersendiri, teori juga bab tersendiri ya. Silakan Anda mau menggunakan yang mana, tidak ada masalah. Apakah Anda ingin menginputkan metode dan teknik dalam bab 1 saja boleh, atau Anda ingin tersendiri metode dan tekniknya boleh, begitu juga teorinya boleh ya. Itu namanya sesuai dengan aturan Salingka. Apa itu aturan Salingka? Jadi masing-masing fakultas kadang-kadang dia membuat sistematika tersendiri untuk kepentingan mahasiswanya. Tapi untuk kepentingan bahasa Indonesia, Anda tetap mengacu kepada apa yang kita pelajari, karena itu adalah standarisasi yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa Jakarta, Balai Bahasa Jakarta, yang sifatnya adalah nasional, yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tapi masing-masing fakultas juga diberi keleluasaan ya membuat aturan Salingka, artinya aturan yang dibuat oleh institusi bersangkutan yang akan diacu oleh mahasiswanya dalam menulis karya ilmiah, terutama nanti skripsi ya. Kalau untuk kepentingan fakultas Anda, silakan Anda mengacu ke sana. Tapi untuk kepentingan kuliah bahasa Indonesia, Anda tetap mengacu kepada format dan sistematika dan teknis yang kita pelajari ya. Nah, kemudian bagian penutupnya itu apa dalam sistematika karya ilmiah? Bagian penutupnya itu meliputi daftar kepustakaan dan lampiran kalau ada ya, indeks. Apa itu indeks? Indeks adalah istilah-istilah yang sering Anda gunakan atau nama-nama pengarang yang sering muncul dalam skripsi Anda. Nanti Anda bisa membuatnya namanya dalam daftar indeks. Itu ada aplikasinya. Jadi akan muncul nanti mana kata-kata yang sering Anda gunakan. Mungkin ada wabah, ada penyakit untuk anak-anak kedokteran kali ya. Ada virus, ada bakteri yang kalau itu Anda gunakan, nanti akan keluar dia dalam tabel indeks Anda kosakata atau istilah-istilah yang kerap Anda gunakan dalam karya ilmiah. Nah, kemudian nanti akan keluar juga indeks tentang nama penulis atau pengarang yang Anda kutip. Mulai dari A, nanti akan otomatis di aplikasi keluar dia, misalnya ada Anas, ada Badudu, ada misalnya Karen, ada Dedi, ada apa. Kalau tidak ada DE itu di lingkaunya dia masuk, akan ada K, ada L, ada M ya. Itu namanya daftar indeks atau daftar istilah-istilah khusus terhadap terhadap kosakata yang Anda gunakan dan kutipan-kutipan nama-nama pengarang yang Anda acu dalam karya tulis. Jadi 3 ya sistematikanya, bagian pembuka,
bagian inti, bagian penutup. Nah, yang sistematika tadi itu nanti ada teknik-tekniknya. Nah, misalnya bagian pembuka itu bagaimana teknik penggunaan nomor. Nah, kalau bagian pembuka biasanya kita digunakan kita ya. Biasanya digunakan penomorannya dengan huruf Romawi kecil. Jadi ada halaman pengesahan ya, abstrak, daftar isi, kata pengantar, daftar tabel, grafik, lambang. Itu biasanya penomorannya dengan menggunakan Romawi kecil. Nah, Romawi besar digunakan untuk apa? Romawi besar itu digunakan untuk menomori bab-bab karya ilmiah. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu menggunakan angka Romawi besar. Nah, kemudian angka Arab dan angka Latin itu digunakan untuk apa? Untuk menomori halaman naskah dan halaman judul, halaman subjudul atau subbab atau anak bab. Itu digunakan angka Arab, huruf Arab ya. Nah, kemudian subjudul itu digunakan dengan huruf Arab dengan sistem digital. Digitalnya boleh maksimal 3-4 digit ya, tidak boleh lebih dari 4 digit. Nanti mungkin bisa saya tayangkan sedikit. Jadi yang tertinggal tadi bagian teknik ya, bisa sebentar Ibu saya screen dulu ya. Soalnya yang masalah sistematika dan teknik itu hari ini harus tuntas ya. Minggu depan kita sudah masuk ke kutipan, rujukan, dan catatan kaki ya. Apa yang keluar ini? Tolong di share di enroll daftar hadirnya. Karena daftar hadir itu sudah Ibu siapkan untuk 2 kali karena kemarin kita kan tidak mengambil daftar hadir. Jadi Ibu enrollkan pada pukul 7:15 yang untuk daftar hadir pertama, daftar hadir kedua nanti mulai 9:15. Nanti kalau tidak Ibu ingatkan nanti durasi waktunya habis Anda tidak bisa lagi menenroll ya. Jadi nyambi. Sambi ini Anda tolong daftar hadirnya di enroll ya. Nah, sambil menyimak apa yang Ibu sampaikan. Coba dicek dulu sudah bisa enggak di enroll daftar hadirnya. Dicek dulu nanti kalau tidak Ibu perbaiki lagi. Nah, ini dia ya sistematika karya ilmiah yang sudah disajikan tadi dengan sangat bagus oleh kelompok 10. Jadi ada bagian pembuka atau bagian utama atau bagian awal. Sudah bisa nak di enroll daftar hadirnya? Sudah, Bu. Nah, alhamdulillah. Itu 2 ya. Untuk minggu kemarin kita kan belum mengisi daftar hadir. Nah, jadi hari ini Ibu buatkan 2. Makanya pagi 1 pukul 9 nanti 1 lagi. Nah, ini dia tadi yang sudah Anda jelaskan, ada kulit luar, ada halaman judul, ada halaman pemesan. Nah, ini nanti diberi penomorannya dengan angka Romawi kecil ya. Kemudian bagian inti ada bab 1-nya, bab pendahuluan yang isinya pasti Anda sudah tahu semua, latar belakang, masalah, tujuan, manfaat, teori tadi. Kalau yang aturan di fakultas Anda mengizinkan itu masuk kepada bab 1 ya. Tapi fakultas kedokteran saya tahu persis. Dia teori dan metode dan teknik penelitian itu harus bab tersendiri ya. Di bab 1 pendahuluan, bab 2-nya adalah pinjam pusaka ya. Kalau tidak salah bab sampai bab 4 itu baru-baru bagian-bagian luar saja. Ada metodenya, ada teorinya, ada pinjam kepusakaannya kalau tidak salah juga ada ya. Kalau di fakultas kedokteran. Nah, populasi dan sampel. Sistem ini adanya semuanya di bab 1. Kemudian baru masuk B-nya bab analisis atau bab pembahasan ya. Nah, apa yang dijelaskan di situ ya seluruh permasalahan yang Anda rumuskan dalam masalah penelitian Anda tentu Anda jawab pada bab analisis ini. Nah, menjawabnya itu dengan apa? Menjawab itu adalah dengan teori. Jadi pisau pembeda permasalahan penelitian itu adalah dengan teori yang Anda gunakan. Jadi ibarat Anda misalnya sekarang Anda di dalam ruangan, Anda ingin menatap keluar, pasti ada jendela medianya ya. Kalau tidak ada jendela, Anda buta, tidak bisa menatap apa yang terjadi di luar sana. Nah, itulah ibaratnya teori itu dalam sebuah karya ilmiah ya. Dia merupakan alat instrumen untuk membedah permasalahan penelitian Anda. Jadi itu makanya dalam karya ilmiah itu ada metode, ada teori. Itu bagian inti ya. Nah, kemudian bagian penutup tadi juga sudah dijelaskan, terdiri atas daftar pusaka, lampiran jika diperlukan, ada indeks, CV jika diminta ya. Biasanya ini untuk penelitian-penelitian yang berskala nasional. Itu untuk karya-karya ilmiah untuk melengkapi tugas ini tidak penting ya. Tapi kalau untuk karya-karya yang lebih besar, karya ilmiah, laporan penelitian Anda misalnya dari yang dibiayai oleh DIPI,
atau laporan penelitian Anda yang dibayar oleh Pemda, dibayar oleh yayasan dan segala macam, itu biasanya dituntut CV-nya, indennya, dan segala macam dalam karya ilmiah yang Anda tulis. Itu secara garis besar tentang sistematika karya ilmiah. Yang paling penting ini ya, bagian inti, Anda betul-betul mencurahkan segala kemampuan Anda, tentu sesuai dengan tema atau topik atau judul yang Anda pilih. Karena judul itu akan memayungi seluruh karya ilmiah nanti ya, dia akan tergambar nanti Anda tuangkan dalam masalah, tujuan, manfaat, dan semuanya itu akan Anda bahas atau akan Anda analisis sesuai dengan teori-teori yang digunakan. Makanya dalam karya ilmiah itu ada nanti kutipan, ada rujukan untuk memperkuat hasil analisis Anda, karena itu karya ilmiah kan berdasarkan fakta, objektif, faktual, sistematis. Tidak boleh kita mengarang di sana. Makanya karya ilmiah itu dia lebih bersifat argumentatif. Apa itu argumentatif? Ada pendapat-pendapat orang di dalam itu yang Anda kutip untuk memperkuat statement-statement Anda ya. Itu dia terkait dengan sistematika karya ilmiah. Nah, ini kira-kira contoh kulit luar. Contoh halaman kulit luar ya, misalnya judulnya ini manfaat ekstrak kulit jeruk manis untuk mencegah plak gigi. Skripsi disusun oleh bla 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 ya, ini Anda sudah tahu pasti. Ini nama Anda, ini logo, ini institusi Anda mulai dari jurusan yang terendah, kemudian fakultas, kemudian baru universitasnya ya. Itu contoh kulit luar. Ini contoh halaman persetujuan atau halaman pengesahan. Ini skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal bla 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 bla. Ini pembimbing 1, ini pembimbing 2, ini mengetahui kita jurusannya. Itu saya pikir nantilah ini teknik. Ya, tadi ada sistematika, ada teknik. Jadi teknik ini menyangkut dua hal. Misalnya apa itu? Pertama, bahan atau kertas yang harus Anda gunakan standarnya sudah ada untuk karya ilmiah. Pasti kertasnya HVS ya, ukuran kuarto yang size-nya begini. Nah, di teknik penulisan itu menyangkut dua hal dia. Ada bahan dasar kertasnya, kemudian perwajahan atau tata letak. Nah, kemudian apa yang kita kaji dalam perwajahan atau tata letak ini? Yang pertama penempatan judul. Judul itu posisinya di mana? Kemudian judul itu ditulis huruf apa? Dengan menggunakan angka apa? Nah ya, di bagaimana penempatan judul, kata pengantar, daftar isi, bab-bab, kemudian format ukuran kertasnya, margin kiri, margin kanannya itu harus ada standar kan? Jadi dari margin kiri itu 4, kanan 3, bawah 3, atas boleh 3 atau 4 ya marginnya. Jadi margin kanan atas bawah itu ada standarisasinya. Nah, kemudian khusus untuk halaman judul, ya misalnya daftar isi, kata pengantar, bab 1, bab 2, itu biasanya untuk karya ilmiah yang standar, itu penulisannya Anda mulai dari 1/4 kertas. Di kertas HPS itu Anda bagi 4, kalau 28 panjangnya, 28 bagi 4 itu berapa? Itu 7 ya. Jadi mulai dari ukuran ke 7 cm itu baru Anda mulai kata pengantar, dan hanya untuk bagian itu saja. Tapi kalau untuk halaman naskah Anda kembali ke margin 4 dari atas tadi. Tapi untuk pemarkah menandai bahwa ada ciri pembeda antara halaman naskah dengan kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, simpulan ya. Itu Anda mulai dari 1/4 kertas itu. Tapi untuk halaman berikutnya Anda mulai lagi ke yang dari atas tadi marginnya 4 kan, boleh 3, boleh 4. Tapi sebaiknya 4. 4 kiri, 4 atas, kanan 3, bawah 3. Biasanya gitu. Nah, jadi ini dia khusus untuk halaman judul, daftar isi, kata pengantar, dan judul bab. Judul bab ditulis ke bawah 1/4 bagian kertas. 1/4 kalau 28 kan ya 1/4-nya 7 cm ya. Nah, kemudian pengetikan huruf, penomoran dan spasi hurufnya pasti Times New Roman. Penomorannya ini yang penting lagi. Jadi penomorannya Anda bisa menggunakan angka Romawi kecil. Ini dia. Hurufnya standar, fontnya Times Roman ya 12 itu standar. Judul bab semuanya ditulis dengan menggunakan huruf kapital ya, tanpa diakhiri dengan tanda baca. Kemudian judul anak bab atau subbab, setiap awal katanya menggunakan huruf kapital kecuali kata hubung dan kata depan.
Setiap halaman karya tulis diberi nomor dengan angka Romawi kecil atau besar dan angka Arab. Nah, angka Romawi kecil untuk apa? Ini dia. Ada bagian pembuka karangan tadi ya, halaman judul, kata pengantar. Angka Romawi besar digunakan untuk menomori bab halaman. Angka Arab atau angka Latin untuk menomori naskah halaman ya. Nah, pada penomoran anak bab dan subbab itu menggunakan angka Arab dengan sistem digital. Angka terakhir dalam sistem digital tidak diberi tanda titik. Maksimal digitnya boleh 4 ya. Tidak boleh lebih dari 4. Dan ini jarak penting. Jarak antara akhir judul, misalnya Anda akan mulai ini bab 1 pendahuluan. Setelah itu kan Anda mulai ke subjudulnya 1-1 latar belakang. Itu sebaiknya jaraknya 3 spasi. Antara judul dengan subbab. Antara subbab dengan naskah itu jaraknya 2 spasi. Antara akhir naskah, kan 1-1 latar belakang, kan berakhir nanti setelah 3-4 halaman, berakhir naskah Anda yang 1-1 itu. Anda mulai lagi ke subbab 1-2. Itu jaraknya antara akhir naskah dengan subbab 2 ya. Itu saja barangkali yang harus Anda pahami. Nah, ini dia. Ini misalnya judulnya ini bab 1. Nah, ini Anda perhatikan. Kalau bab satunya pendahuluan langsung barisnya 1 baris, itu Anda gunakan tanda titik di sini. Bab 1 titik pendahuluan. Tapi kalau seperti ini, bab 1, kemudian di bawahnya pendahuluan tidak pakai tanda baca titik ya. Nah, ini yang saya katakan jarak antara bab 1 pendahuluan ini ke 1-1 ini 3 spasi. Jarak antara 1-1 ini ke naskah 2 spasi. Jarak antara akhir naskah ke subjudul berikutnya lagi 3 spasi. Nah, kemudian bahasa karya ilmiah. Ya pasti Anda tahu ya menggunakan kata-kata baku, kata hubung, kata berimbuhan, kata gabungan, itu harus Anda perhatikan. Menggunakan diksi yang tepat, menggunakan kalimat yang efektif, menggunakan ejaan yang benar. Nah, ini ejaan ini harus Anda perhatikan. Dia simpel bunyinya kan, tapi ada 3 aspek dia kan, aspek penulisan huruf, aspek penulisan kata, aspek penggunaan tanda baca. Nah, walaupun nampaknya simpel, jadi keseluruhannya ini harus Anda praktekkan ketika Anda menulis karya ilmiah nanti. Baik, itu saja tambahan dari Ibu ya tentang teknik. Jadi teknik itu mencakup bahan dasar kertas yang digunakan, kemudian perwajahan atau tata letak dari karya ilmiah yang kita tulis, babnya, penomorannya, jarak spasinya, dan segala macam. Baik, itu saja. Saya kembalikan lagi kepada Alvo, Erdinda, dan Rahma. Silakan. Baiklah, terima kasih Bu. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi ada apa ya? 2 hal yang kita diskusikan pada pagi ini. Yang pertama tadi sistematika karya ilmiah, yang kedua tentang teknik penulisan karya ilmiah. Kalau jarak spasi karya ilmiah biasanya kalau di Fakultas Kedokteran berapa spasi? 1,5 apa 2? Kalau di kami itu biasanya 2 ya. Kalau untuk skripsi, tapi kalau untuk artikel atau makalah 1,5. Saya tidak tahu kalau di FK itu biasanya ada aturan selingkah juga ya. Soalnya yang saya perhatikan teknik penulisan daftar kepustakaan yang di Fakultas Kedokteran itu sangat ribetnya minta ampun. Kalau di yang kita pelajari, yang standar dari Badan Pusat Bahasa Jakarta itu simpel saja. Itu harus Anda ikuti kalau untuk kepentingan di Fakultas Kedokteran. Tapi untuk kepentingan kuliah bahasa Indonesia Anda tidak terlalu ribet nanti tentang teknik penulisan daftar pusaka ya. Jadi nanti ada daftar pusaka yang diambil dari buku, ada buku yang sudah diedit, ada buku terjemahan, kemudian ada buku yang 1 penulis, 2 penulis, 3 penulis bagaimana.
Kemudian ada juga daftar pustaka nanti yang bersumber dari surat kabar, majalah, web, itu ada aturan-aturannya, tapi aturannya sederhana sekali teknisnya. Tidak yang seribet di Fakultas Kedokteran ya. Kalau Fakultas Kedokteran dia sistem penulisan kepustakanya mengacu kepada beberapa, ada sistem apa, sistem ini, sistem itu. Itu Anda gunakan untuk kepentingan di sana ya. Tapi kalau untuk kuliah bahasa Indonesia, Anda cukup mengacu kepada yang standar saja, yang digunakan pada tingkat nasional ya untuk seluruh mahasiswa di lingkup perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Silakan kalau ada yang didiskusikan seputar sistematika dan teknik penulisan karya ilmiah. Ada masalah dengan daftar hadirnya? Dua-duanya aman ya? Aman? Bisa diisi keduanya? Di-enroll nak daftar hadir? Bisa, Bu. Udah bisa. Oh, yang kedua belum kali ya? Yang kedua sudah bisa Anda isi? Sudah, Bu. Sudah? Oh, sudah. Tidak ada pertanyaan? Tidak, nanti tugasnya untuk karya ilmiah, Anda nanti pergi ke pustaka, boleh pustaka apa saja. Nah, kemudian di pustaka itu kan komplek itu ya, ada buku bacaan ilmiah, ada buku bacaan yang non ilmiah, ada buku bacaan yang semi ilmiah, saya yakin. Nah, kemudian tugasnya apa? Anda baca buku-buku itu, kemudian setelah Anda membaca, Anda identifikasi. Boleh Anda foto, Anda buat clipping nanti ya. Buat clippingnya Anda foto, kemudian Anda komentari bahwa teks yang Anda baca ini tergolong ke dalam karangan ilmiah. Mengapa dia termasuk karangan ilmiah? Itu Anda jelaskan dari karakteristiknya tadi. Nah, kemudian yang kedua, Anda identifikasi bahwa teks ini atau bacaan ini tergolong ke dalam karangan semi ilmiah. Mengapa tergolong ke dalam semi ilmiah? Karena begini, dari segi sifatnya begini, alurnya seperti ini, bahasanya begini. Tadi kan sudah Ibu jelaskan tadi ya tentang karakteristik. Kita cek kembali sebentar ya tentang karakteristik tadi. Nah, ini. Nanti Anda mengidentifikasinya, boleh Anda kembangkan lagi boleh, tapi paling tidak Anda bisa membuat karakteristiknya berdasarkan ini ya, nanti Anda jelaskan. Kan ada karakteristiknya kan, sumber, apakah yang Anda baca itu berdasarkan pengamatan, faktualkah dia, bersifat subjektifkah atau objektifkah, ini ya, berdasarkan kriteria ini nanti Anda menjelaskan. Jadi ada 3 nanti yang Anda deskripsikan, bahwa setelah Anda baca, Anda bisa melakukan identifikasi bahwa ini bacaan yang saya baca ini tergolong ke dalam karya ilmiah, ini tergolong ke dalam semi ilmiah, ini tergolong ke dalam karya non ilmiah ya, supaya Anda nanti bisa betul-betul bisa membedakan mana yang karya ilmiah populer, mana yang karya ilmiah sesungguhnya, atau mana yang artikel ilmiah, mana yang artikel populer ya. Jadi artikel itu ada mana tadi yang artikel populer nak? Karya-karya yang apa yang tergolong ke dalam artikel populer? Halo, silakan. Yang tergolong ke dalam artikel populer itu apa? Anda pernah menonton di media televisi ada kolom editorial?
Ada ya. Nah, itu tergolong kepada artikel-artikel populer. Ada kolom-kolom opini di surat kabar ya. Kolom opini itu apa itu opini? Pendapat-pendapat dari penulis atau apa. Itu bisa masuk unsur-unsur pribadi di sana. Itu tergolong ke dalam artikel populer ya, atau karya semi ilmiah. Kemudian tulisan-tulisan yang ada di dalam majalah itu tergolong ke dalam karya populer. Nah, tapi kalau Anda nanti praktikum, Anda buat laporan praktikumnya, itu tergolong ke dalam karya ilmiah, laporan bacaan, laporan praktikum, laporan penelitian. Kalau Anda penelitian ke lapangan atau Anda diajak oleh dosen Anda berkolaborasi, Anda membuat laporan itu ilmiah. Karena di laporan itu dia menggunakan ada metodenya, ada teorinya, ada tujuan penelitiannya, ada hipotesisnya, dan segala macamnya ya. Makanya dia tergolong ke dalam karya ilmiah. Nah, makanya kalau Anda membaca, mana yang lebih enjoy Anda, yang lebih cepat Anda menangkap antara karya non-ilmiah, karya semi-ilmiah, dan karya ilmiah. Pasti yang non-ilmiah ya, kalau baca novel bisa tamat 2 jam. Tapi kalau baca buku, apalagi buku-buku di kedokteran itu kan tebal-tebal itu ya, apalagi buku tentang anatomi tubuh manusia, tentang tentang mayat, tentang kadaver segala macam, itu pasti 2 jam Anda bacanya udah melek. Karena apa? Itu memang hal yang sangat alami natural. Karena dia bahasanya kaku, dia sangat formal ya, dan bersifat objektif. Tapi kalau baca novel kan kita sangat santai. Nah, kosakatanya itu bikin kita tertawa, bikin ada nada-nada lucu. Nah, makanya kalau membaca novel, cerpen segala macam itu tidak ada Anda di bawah tekanan rasanya kan. Malah Anda menarik, bisa tamat kalau bisa 3 jam. Tapi coba satu buku, mungkin tamatnya 1 bulan nggak selesai Anda membacanya kan. Ya begitu. Karena apa? Karena dia kaku tadi. Tapi kalau karya-karya non-ilmiah kan bersifat estetis. Karya sastra. Pilihan katanya bebas. Alurnya juga tidak kaku. Bahasanya juga santai. Makanya kita kalau membacanya interest ya. Benar tidak? Atau saya barangkali saya kalau membaca pelajaran ini, apalagi sekarang ngoreksi tugas mahasiswa, kadang-kadang baru 30 udah ngantuk. Apalagi kalau tulisannya susah dibaca, itu sudah bikin melek. Antisipasinya apa? Bacalah karya-karya yang imajinatif itu ya, supaya matanya bisa terbuka. Tapi biasanya mahasiswa kalau main-main game dia sampai pagi aman ya. Tapi kalau di kedokteran tidak ada cerita main game itu. Nonton TV aja jarang ya. Apalagi main game. Mungkin Sabtu Minggu boleh lah ya. Baik, kira-kira untuk tugas sudah paham ya? Halo? Oh, insya Allah, Bu. Insya Allah paham ya. Baik, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Bu, Ya, jadi saya mau tanya, Bu. silakan. Pengumpulan Lydia ya. kapan ya, Bu, tugas, Bu? Halo, Untuk pengumpulan tugasnya kapan, Bu? minggu depan. Minggu depan. Iya. Ditulis atau diketik, Bu? Bagaimana nyamannya diketik lah ya. Kalau bisa ya. Baik, Bu. Diketik ya sebaiknya. Soalnya Ibu kadang-kadang kewalahan membaca tulisannya, kadang ada yang bersih, ada juga yang tulisan dokter, ada juga yang tulisan ahli medis. Sebaiknya diketik lah ya dia, biar Ibu membacanya juga. Soalnya banyak sekali yang untuk bahasa Indonesia saja tugasnya tiap minggu itu ada lebih kurang 600. Kena 6 lokal kan rata-rata 100. Oh di biomedis 40 ya lebih kurang. Kalau di kelas lain ada 115, ada 110, ada 102, ada 100. Tambah lagi mata kuliah wajib 8 kelas, 7 kelas. Tambah lagi yang lain-lain, skripsi mahasiswa segala macam, ya Allah. Ampun dah. Tapi apa boleh buat ya, siapa suruh jadi dosen ya. Seperti Anda juga siapa suruh jadi mahasiswa kedokteran. Pasti porsi kerjanya lebih banyak dari mahasiswa lain. Tapi nanti hasilnya juga insya Allah ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Lydia minggu kemarin apa sajalah supaya tidak bolak-balik. Nah, tugasnya yang sebelumnya dapilkan saja kumpulnya minggu kemarin ya Lydia. Baik, Bu. Boleh. Pengumpulannya lewat JDF dulu, Bu, atau gimana, Bu?
Kalau bisa di apalah di hard copy lah, Wid. Capek Ibu baca-bacanya di Google Drive itu. Di print saja, ditulis saja, nanti dikumpul seperti biasa, antarkan ke prodinya, Widya. Kapan ke atas saja, nak, kalau tidak terlalu repot. Hari apa Widya ke atas biasanya? Ke Limau Manis. Ke Kampus Sunan biasanya setiap hari apa, Widya? Hari Rabu, Bu. Hari Rabu. Widya boleh nitip juga sama Kak Ur, kan ada Kak Ur sebelum masuk ruang jurusan itu kan ada Kak Ur di apa itu, nitip saja sama dia juga tidak apa-apa, Wid. Kalau tidak ketemu ibu-ibu, kadang-kadang kegiatan ibu rapat-rapat mendadak, kadang di UPT PDK, kadang ada mendadak juga acara kursenya segala macam. Ya, ibu setiap hari itu ke atas, setiap hari ada kayak wajib ya. Soalnya dosen kan ngambil daftar hadirnya melalui Andalusian itu kan di sekitar jurusan, radius 50 meter saja, kalau tidak enggak bisa ngambil daftar hadir. Tapi kadang-kadang ibu ada di UPT, kadang-kadang ibu ada di rektorat, itu ceritanya, Wid. Kadang ada rapat di hotel, kadang di audit. Gimana keberatan ya kalau ngantarnya ke Limau Manis, Widya? Gak apa-apa lah ya, kedokteran biasanya udah terlatih ya kalau soal itu. Halo, jelas ya, Widya? Jelas, Bu. Untuk laporan bacaan kelompok 10 ini tetap dibikin juga, Bu. Apa, Wid? Untuk tugas laporan bacaannya, Bu. Iya, kalau tadi kan bukan laporan bacaan, membuat tugas masing-masingnya ya, untuk mengidentifikasi bacaannya mana yang apakah ini tergolong ke dalam karya ilmiah, karya non ilmiah, karya semi ilmiah. Laporan bacaan tidak lagi, hanya ini tugasnya. Anda pergi ke pusaka untuk mencermati apakah laporan bacaan itu namanya ya, enggak. Kalau laporan bacaan Anda akan meringkas. Kalau ini kan Anda mengidentifikasi ya, kemudian mengomentari masuk ke mana dia, masuk ke karya ilmiah kah? Mengapa dikatakan dia masuk karya ilmiah? Tentu Anda jelaskan karakteristik masing-masing itu. Minggu depan, hari Rabu. Hari Rabu itu ya. Sempat dari Rabu, nak. Sekarang Jumat ya. Jumat juga boleh. Tapi Widya ke atas kan hari Rabu ya. Atau yang lain boleh juga bantu lah Widyanya. Kasihan Widya. Kalau bisa cowok-cowok lagi. Yang pakai motor, Anda antarkan ke FIB, ke jurusan. Kalau tidak ada ibu, titip saja di resepsionis atau di KO-nya nanti. Udah ya. Nah, kalau naik kan tidak diatur lah masalah itu. Biar biasanya cepat. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Kalau tidak, silakan ditutup Erdinda atau Rahma atau Alfo, siapa yang menutup? Baiklah, terima kasih kepada Ibu dan juga teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk kami presentasikan hasil diskusi kami. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan apresiasi untuk kelompok 9. Tapi kelompok 9 masih punya kewajiban ya. Disempurnakan lagi nanti PPT-nya ya Erdinda. Ditambahkan teknik-teknik penulisan karya ilmiah ya. Kalau sistematikanya tadi sudah sangat sempurna. Halo, Alfo, Rahma. Baik, Bu. Ya, PPT-nya dilengkapi dengan teknik-teknik. Nanti Anda cari bukunya, pasti ada sumbernya. Baik, kalau tidak ada lagi, betul tidak ada pertanyaan? Kalau tidak, Ibu akhiri sesi ini. Halo, tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya? Cukup? Cukup sepertinya, Bu. Cukup sepertinya ya. Baik, kita sudahi pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dalam kurun waktu lebih kurang 75 menit ini ada manfaatnya bagi Anda. Yang paling tidak, kalaupun tidak bisa sempurna menangkapnya, paling tidak Anda sudah punya acuan. Karya ilmiah ini ciri-cirinya ada begini ya. Kalau kita akan menulis karya ilmiah harus ada tahapan-tahapan yang harus kita ikuti dulu, ada langkah-langkahnya. Nah, paling tidak hari ini Anda sudah bisa membedakan mana yang masuk ke dalam karya ilmiah tulisannya,
mana yang masuk ke dalam karya semi ilmiah, dan mana yang tergolong ke dalam karya non ilmiah. Yang selama ini mungkin Anda masih bingung atau masih belum pasti apa sebenarnya karya populer itu, apa karya semi ilmiah itu, apa karya non ilmiah itu ya. Nah, hari ini Anda sudah bisa membedakan paling tidak. Ya, nah, jenis karya ilmiah tadi ada 2 ya, berdasarkan bobot dan berdasarkan tujuan. Berdasarkan bobot tadi ada 3. Berdasarkan tujuannya ada banyak. Ya, di artikel, makalah, skripsi, paper, itu tergolong ke dalam jenis karya ilmiah berdasarkan tujuannya. Logikanya memang ya, untuk apa tujuan kita menulis itu? Nah, sesuai dengan tujuannya itu, itulah namanya. Ada laporan penelitian, ada laporan praktikum, ya, ada paper. Nah, Anda bisa membedakan ya antara jurnal dengan proceeding. Anda pernah mendengar istilah proceeding? Pernah ya? Nah, kalau proceeding itu biasanya dia sudah finalisasi. Misalnya ada kegiatan suatu seminar, misalnya di Fakultas Kedokteran atau di Fakultas MIPA atau di Prodi Biomedis, ada seminar internasional yang diikuti oleh 40 pemakalah misalnya ya. Nah, kemudian setelah setelah kegiatan itu selesai atau menjelang selesai, biasanya makalahnya akan dikumpul lebih awal. Nanti penitia itu akan membuat namanya proceeding. Apa itu proceeding? Kumpulan dari makalah yang sudah diseminarkan, kemudian disatukan menjadi buku. Nanti ada kata pengantarnya dari dekan, kalau dia diadakan oleh fakultas ya, atau ketua jurusan. Nah, kemudian ada nanti tim editornya juga. Kemudian ada juga nanti berkolaborasi dengan penerbit, ada ISBN-nya juga. Itu namanya proceeding. Jadi proceeding itu adalah sebuah kumpulan karya ilmiah yang berupa makalah yang sudah dipresentasikan, yang sudah diseminarkan oleh para dosen, baik pada ajang seminar nasional maupun internasional. Itu namanya proceeding, kumpulan makalah. Sementara kalau proceeding itu dia tidak seketat jurnal, karena yang penting dalam proceeding itu sudah ada makalah yang sudah diseminarkan, berarti kan sudah dulu seleksi itu kan, dijilid ya jadi satu. Namanya proceeding ya. Kalau jurnal itu adalah kumpulan artikel. Jadi artikel itu dia lebih ketat dari makalah. Kenapa? Karena artikel itu ada reviewer internalnya, ada reviewer eksternalnya. Biasanya dari segi template dan dari segi substansi dia betul-betul jernih. Kadangkala artikel kita itu kan dibaca oleh reviewer, bisa revisinya sampai 10 kali. Nah, setelah 10 kali baru direkomendasikan untuk dikirim ke jurnal. Begitu ketatnya ya. Jadi jurnal itu adalah kumpulan artikel yang dimuat di dalam jurnal. Apalagi jurnalnya, kalau jurnal nasional kan ada jurnal nasional, ada jurnal internasional, dan ada juga jurnal internasional yang terreputasi. Yang pernah Anda mendengar ada terindeks ya. Jadi terindeks ada Q1, ada Q2, ada Q3. Semakin rendah Q-nya, semakin ketat masuk ke situ, bisa 3 tahun antrinya menunggu. Itu pasti saya yakin ini kan ada orang tuanya yang doktor, yang profesor, yang segala macam. Anda pernah mendengar itu dari orang tua Anda. Jadi dosen itu sekarang luar biasa ya. Harus meneliti setiap semester, ada peraturan baru. Harus menulis jurnal internasional terindeks Scopus. Harus menulis jurnal nasional terindeks Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Tiap semester itu. Gila enggak? Kewajiban dosen itu baru salah satu kewajiban dosen. Belum lagi yang lain-lain, mengajar, meneliti, wajib mengabdi. Jadi bisa ya, sekarang Anda membedakan, Anda pernah mendengar, itu jurnal. Jadi jurnal itu bukan Anda menulis jurnal, itu salah. Jurnal itu adalah tulisan yang memuat kumpulan artikel banyak orang. Dia dimuat di dalam jurnal. Jadi ada namanya jurnal humaniora, ada jurnal sentika, ada jurnal wacana, ada jurnal humanis, macam-macam. Ada jurnal medikal ya. Itu bedanya antara jurnal. Jadi jangan dikatakan Anda menulis jurnal. Jurnal itu tidak ditulis. Jurnal itu merupakan satu kesatuan kumpulan artikel, ada editornya, ada segala macamnya. Paham ya?
Perbedaan antara jurnal dengan proceeding. Jadi nanti Anda tidak bingung lagi mendengar. Oh, ada tulisannya dimuat dalam proceeding misalnya kan, atau tulisan si Anu dimuat di dalam jurnal. Anda sudah terbayang. Oh, kalau proceeding itu dia baru kumpulan-kumpulan makalah, tidak terselesaikan jurnal. Tapi kalau jurnal itu memang luar biasa. Tingkat keilmiahannya sangat ketat dan persaingannya ketat karena reviewernya itu juga sangat kompeten. Baik, saya akhiri. Mohon maaf kalau Ibu ini masih menyinyir ya. Saya akhiri mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, semangat ya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat kecuali Ibu yang hari ini kurang sehat. Kayaknya Ibu kena virus ini ya. Sudah hari ke-6 ini, lidah Ibu itu rasanya habis balik dari hari ke-5 ya. Habis balik dari Malang lah, pas besok mau pulang jam 2 malam itu Ibu menggigil. Sampai hari ini sudah minum vitamin, sudah isolasi mandiri. Mudah-mudahan hari ini besok semakin membaik. Hari ini sudah lebih baik rasanya. Oke, silakan. Anda live lebih dulu juga boleh. Silakan Anda keluar dulu. Tak mau Anda keluar. Izin live, Bu. Terima kasih, Bu. Guys.